Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwani rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan ini, mari kita semua gunakan kesempatan momen ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang orang-orang yang berhak untuk beridul fitri atau kembali kepada fitrah. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa, walitukmilul iddata, yaitu orang-orang yang berpuasa 1 bulan penuh. Mereka ini berhak untuk beridul fitri, kembali kepada fitrah semula, seperti bayi yang baru lahir. Jadi idul fitri hanyalah untuk orang-orang yang berpuasa. Bagi mereka yang tidak berpuasa, mereka tidak akan mendapatkan idul fitri. Dan yang kedua adalah bagi mereka yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amal saleh. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah seperti tarawih, membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang-orang yang menghidupkan daripada bulan Ramadan, mereka berhak untuk beridul fitri, kembali kepada kesucian. Jadi orang-orang yang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kemudian orang-orang yang berhak untuk beridul fitri adalah mereka yang mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah SAW bersabda, puasanya orang Ramadan itu mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Untuk itu mari kita keluarkan zakat fitrah yang terbaik, yaitu sekitar 2,8 kilo atau 3 kilo. Itu yang lebih aman kita berikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Karena zakat fitrah ini adalah pensuci daripada puasa kita. Mungkin kita ada berkata-kata ropas, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Dengan mengeluarkan zakat fitrah ini, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan daripada puasa kita, dan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berhak beridul fitri adalah mereka yang menghidupkan daripada malam idul fitri dengan takbir, tahlil, tahmid, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan 2 malam, yaitu idul fitri dan idul adha, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada hari semua hati. Maka orang-orang yang menghidupkan daripada idul fitri dan idul adha, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia ketika hatinya tidak menjadi mati, di mana hati orang-orang pada waktu itu semua dalam keadaan terkejut karena dari menghadapi goncangan yang sangat dahsyat. Dan yang berikutnya, orang-orang yang berhak beridul fitri adalah mereka kemudian untuk melaksanakan daripada salat idul fitri. Dan kita sekarang menghadapi wabah COVID-19, mungkin mereka ada yang tidak salat di masjid, dapat kita laksanakan salat di rumah. Sama seperti salat-salat sunat lainnya, hanya ditambah dengan bacaan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di luar daripada takbiratul ihram, kita baca 7 kali pada rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua kita baca 5 kali. Kemudian kita baca Fatihah, sama seperti salat-salat yang lain. Jadi kita hidupkan daripada bulan-bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Inilah mereka-mereka yang berhak untuk beridul fitri. Kemudian kita sambung silaturahmi kepada orang-orang yang kita cintai, terutama kepada ibu kita, bapak kita, atau kerabat-kerabat kita. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi, karena Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah diajarkan kepada Rasulullah SAW, ya Aisyah, apabila engkau ingin dihisab Allah dengan hisaban yasira, dengan hisab yang semudah-mudahnya, engkau pertama yang harus laksanakan silman qata'ak, menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan kepadamu. Kemudian wa tu'ti man haramak, dan memberi kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Wa ta'fu amman zalamak, dan memaafkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hatimu. Untuk itu kita sambung lagi silaturahmi kepada kerabat-kerabat kita, kawan-kawan kita. Jangan sampai kita bermusuhan, karena apabila kita bermusuhan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat amal kita hingga kita berdamai satu sama lain. Mari kita gunakan kesempatan yang baik ini
untuk sama-sama kembali ke Idul Fitri. Dan kalau kita ingin ziarah ke kubur, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita ucapkan salam kepada ahli kubur dan jangan kita duduk di atas kubur, karena kata Rasulullah, barang siapa yang duduk di atas kubur, lebih baik dia duduk di atas bara api hingga tembus pakaiannya. Untuk itu kita hindari untuk duduk di atas kubur. Kita doakan pada kerabat-kerabat kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga kita mendapatkan yaitu Idul Fitri, kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.